أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد Faya ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih berada di al-ahruful lati takhtassu bil af'al, huruf-huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Nah, sepertinya halakoh kali ini adalah halakoh terakhir yang kita jelaskan mengenai huruf-huruf yang khusus masuk kepada fi'il. Yang ketujuh, harfur rida'. Harfur ridai, artinya huruf yang mencegah, ya, huruf mencegah, huruf menjauhkan, huruf menghalangi atau mencegah dengan keras. Makanya kita artikan selalu kalla, tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Peringatan keras untuk menjauhkan atau mencegah, menghalangi. Contohnya banyak di Al-Quran. Kita ambil saja dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, ada kalla. Artinya tadi apa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmal yaqin, dengan ilmu yang yakin. Ya. Oke, itu dia harfur rida'. Apa tadi artinya? Huruf berfungsi menyatakan, menghalangi, mencegah dengan keras, ya, tentunya. Kemudian yang kedelapan, harfut tawaqqa'. Kita buat yang harfut tawaqqa'. Sebenarnya maknanya qad ini banyak, ya. Harfut tawaqqa' itu artinya huruf yang menjadi apalah istilahnya, pengharapan, ya. Pengharapan ataupun perkiraan akan terjadi. Artinya tidak begitu yakin, hanya sebatas perkiraan. Nah, tapi makna qad di sini banyak, ya. Tergantung penggunaannya dalam kalimat. Tusta'malu li arba'ati ma'anin. Ada 4 makna. Ada at-tahqiq, yang sering kita artikan benar-benar. At-tahqiq artinya benar-benar. Ada at-takrib. At-takrib ini pendekatan, dekat. Kemudian ada at-taqlil, menyatakan sedikit. Ada at-tawaqqa' tadi itu, ya, sebagai pengharapan atau perkiraan yang di bawah yakin lah, tidak begitu yakin. Nah, mana contohnya? Yang ini, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Ya. Ini dalam surah Al-Baqarah.
Walaqad, dan sungguh benar-benar. Ini kita artikan benar-benar karena litahqiq. Tapi memang rata-rata dalam Al-Quran qad kalau tidak takkid ya tahqiq ya. Tahqiq itu sudah pasti menunjukkan benar-benar, menunjukkan sebuah kepastian. Kemudian juga qad ya'lamu antum, qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum, yang sejenisnya ya. Itu masih tahqiq. Pokoknya kalau dalam Al-Qur'an rata-rata litahqiq. Apalagi ada lam depannya sebagai takkid. Lam taukid, laqad, walaqad, falaqad. Oke. Kemudian ini tadi kita artikan dulu ya. Dan sungguh benar-benar kalian telah mengetahui orang-orang yang i'tadaw minkum, yang melampaui batas dari kalian pada hari Sabat. Nah, kemudian ada qad qamatis shalah. Ini yang litakrib. Ketika muadzin mengatakan qad qamatis salatu, qad qamatis salah, kan sholat belum didirikan. Bagaimana disebutkan qad qamatis salah? Artinya qad qamatis salah itu kita artikan sholat akan dilaksanakan. Sholat akan segera dilaksanakan. Nah, karena ada qad di sini, tingkat kepastiannya lebih tinggi. Qad qamatis shalah, benar-benar sholat akan dilaksanakan. Kalaupun mau ditambahi benar-benar. Kemudian qad yanjahul kasul. Qad yanjahul kasul. Nah, ini yang litaklil. Tadi takrib. Kalau yang ini taqlil. Nah, taklil artinya menyebutkan sedikit ya. Qad yanjahul kasul. Ada kalanya yang malas, ada kalanya orang yang malas lulus, kita bilang ya. Ya, mungkin kita lihat dalam ujian yang bersifatnya ujian lah ya. Kemudian kita lihat ada orang yang malas, nggak belajar, nggak ini. Kemudian tiba-tiba dia lulus. Ya bisa jadi pas ketika pilihan ganda tepat pilihannya benar ya. Jadi qad yanjahul kasut, tapi yang model begini itu sedikit. Kemudian ada yang tawakkuknya qad wasal. Nah, ini yang kita bilang tawakkuk. Misalnya ada yang bertanya, bagaimana mereka? Kayak ada yang berangkat dari Kutacane ke Banda Aceh. Lalu kemudian atau gini lah ya. Ada anak Aceh Tenggara yang mau berangkat ke Mesir. Misalnya berangkat dari sini hari Kamis asar. Ya, berangkat dari sini kemudian ke Medan, ke Jakarta. Kemudian di hari Jumatnya ada yang bertanya ke orang tua si anak, bagaimana si Rozik lah gitu kan. Bagaimana si Rozik? Kemudian dijawab orang tuanya qad wasal.
Jadi tingkat keyakinan ayahnya masih belum 100% ya, karena belum sampai ke tahqiq. Makna tahqiq masih di tawakko. Kalau dihitung-hitung dari hari Kamis berangkat, sepertinya hari Jumatnya udah sampai. Jadi kata ayahnya, qad wasal, mungkin sudah sampai. Ya, mungkin sudah sampai. Ayahnya bilang seperti itu. Atau sepertinya sudah sampai. Kemudian yang ke-9 ada ahrufun nafyi. Huruf-huruf yang berfungsi untuk menyatakan pentiadaan atau ketidakadaan. Ada huruf lan. Memang lan lebih keras sedikit dibandingkan nafyi yang lain. Walan taf'alu. Dan kalian tidak akan dapat membuat. Jadi lan itu biasa tambahi tidak akan. Lebih keras hanya dibandingkan sekedar tidak. Kemudian lam. Fa'il lam taf'alu. Jika kalian tidak melakukan atau tidak dapat membuat, walan taf'alu, dan kalian tidak akan dapat membuatnya. Nah, kemudian ada lamma. Lamma juga tidak atau belum ya. Lamma tidak atau belum. Kalau lamma ini biasa masuk ke fi'il madhi, dia jadi maknanya tatkala, ketika ya. Tapi kalau dia masuk ke fi'il mudhari ya seperti ini. Walam am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian, atau sedangkan tidak datang kepada kaliannya, sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia sudah kita selesaikan al-af'alul lati takhtassu al-ahruful lati takhtassu bil af'al. Huruf-huruf yang khusus masuk kepada fi'il atau kata kerja. Dan berikutnya nanti insyaallah yang nomor 39 ini huruf-huruf yang al-mushtarakah ya, hybrid ya. Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.